Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat dikasih Tuhan, sekarang kita memasuki hari Senin. Kita akan memulai bekerja kembali setelah kita melewati long weekend, yang mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa yang mengambil cuti hari Jumat sehingga bisa menikmati waktu lebih lama bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi banyak orang yang menyikapi memasuki hari Senin itu dengan berbagai perasaan yang berbeda. Ada yang semangat, excited memasuki hari Senin, tetapi ada banyak juga orang yang males untuk masuk hari Senin. Bahkan sebuah berita di internet menyatakan hari Senin adalah hari yang paling dibenci oleh orang, karena dia harus memulai pekerjaannya. Bayangkan, jika memulai pekerjaan dengan sebuah mindset bahwa dia membenci hari itu, apakah pekerjaannya akan produktif? Saya yakin tidak. Jemaat dikasih Tuhan, Kolose 3 ayat 23 secara khusus adalah sebuah ayat yang tidak asing bagi kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menyatakan kepada kita, apapun kondisi yang kita hadapi, dimanapun kita berada, marilah kita mengatur bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, kita harus selalu memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, bukan? Wah, apapun kondisinya, karena kita tahu kita memberikannya untuk Tuhan. Kalau kita melihat ayat 23 ini berdiri di dalam sebuah konteks yang menarik, yaitu Paulus menulis surat ini secara khusus ayat ini berkenaan kepada para hamba-hamba waktu itu. Hamba-hamba waktu itu ada banyak sekali tekanan dalam hidup mereka karena mereka harus menuruti setiap kata tuannya. Yang mungkin tuannya itu berbuat jahat dan sebagainya. Tetapi para hamba ini diminta oleh Paulus demikian, kamu taatilah. Jangan cuma baik di depan mereka, taatilah mereka seperti kamu mentaati Tuhan. Jadi Paulus menyatakan kepada para hamba-hamba waktu itu di dalam respon dia bekerja, seharusnya mereka itu bekerjanya itu dengan maksimal. Mau ada apapun kondisinya, lihatlah yang menjadi Tuhan atas hidup kita adalah Kristus dan bukan Tuhan yang ada di dunia ini. Bahkan di ayat yang ke-24, Paulus menyatakan, kamu harus tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan bagian yang ditentukannya sebagai upah. Artinya melalui pekerjaan yang kita berikan, yang kita kerjakan, Tuhan itu memberikan upah kepada kita. Itulah yang berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka dari itu Paulus menyatakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya di dalam kita bekerja di dalam dunia ini, tanggung jawab utama kita sebenarnya bukan kepada Tuhan kita, atau di dalam kita itu bekerja di dalam kehidupan sehari-hari, bukan. Tapi tanggung jawab utama kita adalah kepada Tuhan kita di sorga, yaitu Kristus. Memang kita harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan pimpinan kita kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan. Tetapi lebih daripada itu, kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita memiliki konsep ini, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan. Bisa nggak kita main-main dalam bekerja? Tentu pasti tidak. Kita akan serius dalam bekerja. Mungkin nggak kita menggerutu? Mungkin. Tapi kita tahu kita ini bekerja untuk Tuhan. Tentu kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Lalu kalau Tuhan kita jahat gimana? Kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat-ayat selanjutnya, Paulus juga memperingati kepada tuan-tuan untuk tidak bertindak jahat. Karena Tuhan akan membalas mereka menurut perbuatan mereka. Jadi kita tidak perlu memusingkan tentang tuan-tuan kita. Yang kita pusingkan sekarang adalah bagaimana respon kita dalam bekerja di dalam dunia ini. Saya tahu bekerja bukanlah suatu hal yang mudah dan capek, mungkin banyak tekanan dan segala sesuatunya. Tapi mari kita sama-sama memiliki prinsip ini, yaitu kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mempunyai mindset ini, mau di dalam kondisi apapun, tekanan apapun, kita tuh belajar memandang kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan jangan hanya pada saat kita berada di dalam pergumulan,
tapi bahkan di dalam kita kesenangan, di dalam keluarga kita, bahkan di pekerjaan kita, segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan menuntut kita untuk kita selalu melakukannya untuk Tuhan, karena Tuhan ingin hidup kita sepenuhnya menjadi milik Dia. Biarlah hidup kita memulai hari Senin ini dengan kita sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami memasuki hari Senin untuk kami bersemangat, bersukacita, karena kami mau belajar untuk menyerahkan segala sesuatu apa yang kami kerjakan di dalam pekerjaan kami dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami mau mengerjakan segala sesuatu hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.